Oke, good listeners 92,9 FM Mix Radio. Dan di siang hari ini ya good listeners, tepat di pukul 2 lebih 20 menit tentunya ya. Dan kita kayaknya di hari ini akan mengadakan perbincangan yang menarik, perbincangan yang spesial ya. Radio Talk bersama KPID Jabar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Nah tentunya good listeners, untuk di hari ini, di hari Selasanya kita di 24 Desember 2024, kita mengangkat tema terkait mempererat kerukunan beragama melalui program siaran ya. Yang dimana good listeners, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini ya di 92,9 FM Mix Radio. Ataupun untuk Anda yang berada di luar wilayah jangkauan Mix Radio, bisa dengerin kita via streaming tentunya di 929mixradio.com. Dan untuk Anda nih yang ingin bertanya melalui line interaktifnya, kita bisa langsung aja di 085 161 280 929. Dan di siang hari ini nih kebetulan kita sudah kehadiran narasumber ya. Yang pertama ada Bapak Sudama Dipa Wikarta, SOS MAG, sebagai Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jabar. Selamat pagi Kang Dipa ya panggilannya. Selamat siang. Oh iya siang ya. Aduh ini saya agak error nih kalau udah siang. Selamat siang ya, dan semua good listener di manapun berada. Senang sekali saya bisa berada di sini menjumpai semua para pendengar Mix 92,9 FM. Iya. Bapak gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi di perjalanan lancar? Lancar dong gitu. Ya. Oke. Dan selanjutnya ada Kang Jalu Priyambodo, STMT ya, sebagai Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran. Selamat siang Kang Jalu. Selamat siang. Oke, gimana Kang Jalu? Kabar Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teh Rafa dan juga good listeners Mix Radio 92,9 FM dimanapun Anda berada. Oke, nah itu dia ya good listeners, kita tentunya nih dalam perbincangan talk show atau radio talk terkait mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Tentunya untuk Anda good listeners yang ingin mendengarkan, sekali lagi Rafa ingatkan ya, di 92,9 FM Mix Radio. Dan sebelum kita masuk pada perbincangan utama kita ya, izinkan saya untuk membacakan latar belakang narasumber terlebih dahulu ya, agar good listeners atau pendengar ini semakin mengenal ya Kang ya. Sesuai pepatah nih, tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Dan yang pertama dengan nama lengkap M. Sudama Dipa Wikarta dengan sapaan akrab Kang Dipa ya. Kelahiran Ciamis dengan profesi terbaru sebagai Komisioner KPID Jabar. Ini menempuh pendidikan sebelumnya di S1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan jurnalistik pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di S2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan studi masyarakat Islam di tahun 2013. Dan kemudian beliau mengawali karirnya sebagai anggota Lembaga Sensor Film RI di periode 2015 hingga 2019. Dan juga beliau ini merupakan dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh, satu alma mater dong ya? Iya, satu alma mater nih sama-sama Pak. Jurnalistik. Jurnalistik ya. Silakan Kang Jalu agak menjauh gitu ya, yang yang bukan sealma mater. Bukan ya Pak. Enggak. Reunian ini ya, reunian UN. Iya, jadi reunian ya. Iya. Nah, kemudian Kang Dipa juga ini merupakan waktu itu seorang redaktur dan juga terjun dalam dunia penyiaran ya, sebagai seorang penyiar dalam beberapa acara kebudayaan dan seni budaya dan sastra. Ini sepertinya sudah melekat dalam diri Kang Dipa ya Kang ya. Dan ini dibuktikan ya dengan 2 penghargaan terakhir yang didapat, yaitu hadiah sastra LBSS ya, dan juga juara 2 lomba menulis drama panggung teater Sunda Kiwari di tahun 2007 dan 2009. Dan dengan buku karya beliau juga ada di tahun 2020 yang berjudul Sensor Kontemporer Pandangan Terhadap Perkembangan Sensor Film di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya nih narasumber kedua ya, kita
perkenalkan dulu ya, dengan nama lengkap Jalu Pradono Priambodo yang memiliki sapaan akrab Kang Jalu, mengawali karirnya sebagai konsultan media virtual dan sekarang dengan karir terbarunya sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat KPID Jabar, yang mana sebelumnya beliau ini menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung yang mengambil SAPPK dan mengambil sarjana teknik industri, kemudian magister teknik studi pembangunan di Institut Teknologi Bandung. Dan selain itu, good listeners, Kang Jalu juga ini memiliki beberapa karya tulis ya, diantaranya Panduan Media Center untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu Perludem 2014. Kemudian ada karya tulisnya yang berjudul Melindungi Hak Pilih ya, yang dimuat di Opini Harian Republika, dan beliau juga ini merupakan kolumnis tetap di kompas.com. Dan tidak hanya itu, Kang Jalu juga memiliki beberapa pengalaman riset kajian yang dimana salah satunya survei pembuatan profil panel untuk lembaga rating TV Inred ya, Kang Jalu ya. Ya. Mantap, Itu. mantap itu saya nih Kang itu. Jalu ya. Teh Rafa ya, mantap ya. Iya, mantap sekali ini. Jadi ini ya motivasi untuk saya nih buat jadi orang-orang hebat seperti Kang Jalu dan juga Kang Dipa nih ya. Nah itu dia good listeners, kita sudah membacakan latar belakang narasumber kita ya untuk perbincangan di hari ini, dan sepertinya langsung saja ya kita memasuki perbincangan menarik kita, tentunya dengan tema mempererat kerukunan beragama melalui program siaran nih Kang. Sesuai ya dengan tema kita hari ini ya, tadi yang Ya. sudah saya sebutkan ya. Terlebih lagi mengingat kalau Indonesia ini kan diisi dengan masyarakat yang banyak ragam budaya ya Kang Betul, ya. betul. Etnis, suku, kemudian salah satunya agama. Apalagi nih, keberagaman beragama ini salah satu amanat yang mungkin harus kita emban ya. Salah satunya di amanat yang diemban oleh lembaga penyiaran sesuai dengan tema kita hari ini, mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Nah, mumpung di sini nih sudah hadir Kang Dipa dan Kang Jalu ya, yang expert di bidangnya nih, dari bidang isi siaran KPID Jabar. Tapi kita tanya dulu dari yang paling dasar aja ya, untuk mengajak masyarakat agar berkenalan dengan KPID Jabar itu sendiri nih Kang Dipa nih. Sebenarnya apa sih KPID Jabar dan apa saja tugas pokok dan fungsi Komisi Penyiaran dari KPID Jabar ini sendiri? Silahkan. Ya, terima kasih Teh Rafa. Jadi KPI itu singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia ya. Bukan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, kalau di Itu di kalau di UIN UIN ada Komunikasi Penyiaran Islam. Ini Iya. yang dimaksud KPI di sini Komisi Penyiaran Indonesia, ada D-nya. Daerah Provinsi Jawa Barat. Artinya di setiap provinsi ada KPID gitu ya. Kalau di setiap provinsi ada, berarti di pusat juga ada. Ada KPI pusat. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, di sana KPI baik pusat maupun daerah ya memiliki tugas dan fungsi atau kewenangan yang terkait dengan dunia penyiaran ya. Jadi KPI itu berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat di dunia penyiaran gitu ya. Kemudian sebelum kepada tugas dan fungsinya Teh Rafa, KPI juga memiliki kewenangan untuk menetapkan standar program siaran, kemudian menyusun pedoman perilaku penyiaran, dan kemudian mengawasi pelaksanaannya gitu ya. Jadi ada yang disebut P3SPS. Nah, P3SPS itu suka ada kegiatan sekolah P3SPS, itu adalah sekolah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi ini sangat penting, terlebih lagi bagi radio dan televisi ya. Tetapi bagi konten kreator yang memposting di media sosial pun sebenarnya perlu membaca ini gitu ya. Walaupun kami tidak punya kewenangan untuk mengawasinya gitu ya. Dan kami juga punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara penyiaran apabila melanggar P3SPS. Dan tentunya di sana itu namanya juga pedoman ya. Isinya itu adalah aturan-aturan apa yang tidak boleh gitu ya dilakukan di dalam penyiaran. Kemudian Teh Rafa, tugas dan fungsi tugas dan kewajiban KPI
ataupun KPID gitu ya, sama ya. Kalau KPI itu lingkupnya nasional, KPID berarti di tingkat provinsi ya, mengawasi radio dan televisi yang ada di Jawa Barat termasuk di Kota Cimahi gitu ya. Pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan merata. Kemudian kami juga punya tugas dan kewajiban untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Serta ada juga yang paling penting, apalagi dikaitkan dengan era teknologi digital saat ini, KPI ataupun KPI di daerah ataupun KPID ya memiliki tugas dan kewajiban untuk menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas maksud saya di bidang penyiaran, karena ya memang persaingan sekarang sudah semakin meruncing ya. Apalagi terkait konten, badai konten sudah melanda dunia digital, dan kita tidak bisa melawan badai itu gitu ya. Pasti tenggelam. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba mencari papan selancar dan belajar berselancar di atas badai. Aduh. Kurang lebih begitulah. Oke, ini quotes hari ini ya Pak ya. Iya. Nah, jadi itu dia sendiri good listeners, bahwa untuk KPID ini yang tiada lain untuk mewadahi aspirasi. Iya, betul. Betul. Nah, kan tadi secara umum ya tupoksi dari Komisi Penyiaran KPID Jabar ini sendiri. Nah, kalau kita kerucutkan lagi nih ya, kalau untuk bidang pengawasan isi siaran ini sendiri, tugas pokok dan fungsinya itu apa sih, Kang? Nah, untuk tugas khusus di bidang pengawasan siaran, sesuai namanya kita berurusan dengan seputar konten ya. Karena di KPI D Jawa Barat ini ada 3 bidang. Ada bidang kelembagaan, bidang infrastruktur ya atau PS2P, dan bidang pengawasan siaran. Nah, khusus dengan pengawasan siaran ini, kami tim pemantau setiap hari memang berkewajiban untuk memantau seluruh siaran yang ada di televisi radio di Jawa Barat. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang di Bandung sih gampang ya, radio bisa ditangkap salurannya, televisi juga. Tetapi untuk daerah-daerah yang berada di Pangandaran misalnya, di Sukabumi atau di daerah lain ya, kami karena ada keterbatasan juga, jadi setiap radio dan televisi kan memiliki kewajiban untuk menyimpan rekaman siaran, gitu ya. Jadi kami kumpulkan rekaman siaran itu dan tetap kami awasi ya. Tetapi Teh Rafa, sama sekali kami tidak memiliki semangat untuk mencari kesalahan dari radio dan televisi. Kami ini mendapat amanah justru sesuai dengan arahannya dari Undang-Undang 32 bahwa penyiaran itu kan harus tetap dipertahankan, dan arahan atau tujuan sendiri itu kan untuk memajukan dunia penyiaran gitu ya. Jadi tidak mencari-cari kesalahan, bahkan kalau ada yang berkualitas kami berikan apresiasi melalui anugerah penyiaran gitu. Itu mungkin khusus dengan program ataupun tupoksi dari bidang pengawasan isi siaran. Oke, nah jadi tadi good listeners ya penjelasan dari Kang Dipa tadi ya terkait bidang pengawasan isi siaran, yang dimana lebih mengawasi seputar konten-konten ya. Kemudian kami juga menerima aduan ataupun apresiasi dari melalui berbagai saluran. Ya, kami buka baik itu telepon, WhatsApp ataupun media sosial segala macam, pokoknya ya, bahkan ada aplikasi di Sapa Warga, kami buka itu, yang di dalamnya bukan hanya aduan tetapi kami terima apresiasi. Misalnya ada acara bagus nih, patut diberi penghargaan, ya kami terima.
dan kami pertimbangkan untuk diberikan penghargaan gitu. Nah, jadi itu dia good listeners ya. Jadi bidang pengawasan siaran ini bukannya mencari-cari kesalahan lembaga tidak. penyiaran, tidak ya, tapi justru ini menjalankan Undang-Undang Nomor 32 itu sendiri ya, kan ya, yang dimana penyiaran itu harus tetap dipertahankan agar semakin maju juga. Betul, dan agar isinya itu tetap terjaga sehingga program siaran itu tidak malah menjadikan ada konflik di tengah masyarakat gitu ya, apalagi yang terkait dengan agama gitu ya. Misalnya pada hari ini kan besok saudara-saudara kita akan merayakan Natal gitu kan, tidak masalah, justru bagus di lembaga penyiaran disiarkan bagaimana keindahan Natal ataupun pesan-pesan positif dari perayaan Natal untuk tentu saudara-saudara kita yang beragama Nasrani ya. Jangan sampai ada perpecahan lah paling itu mungkin sementara Teh Rafa. Oke, siap Kang Dipa. Dan kalau boleh tahu lebih lengkapnya lagi nih, peran atau apa aja sih yang dilakukan oleh bidang isi siaran dalam pengawasan konten isi siaran lembaga penyiaran ini, Kang? Lebih lengkapnya lagi. Harus memastikan bahwa isi siaran itu sesuai dengan P3SPS ya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Isinya itu benar hiburan, tetapi hiburan yang sehat gitu ya. Karena penyiaran itu kan fungsi untuk pendidikan gitu ya, untuk pengembangan kebudayaan gitu ya, pemersatu bangsa, perekat sosial gitu ya, kritik sosial. Nah, jadi yang paling pentingnya itu ya lembaga penyiaran taati supaya tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat gitu. Karena Teh Rafa kan sudah melihat sudah menyaksikan sendiri bagaimana akibat dari suatu konten ya yang dapat mengakibatkan demonstrasi atau kerusuhan, itu bisa berawal dari satu potongan konten gitu. Itu luar biasa dampaknya gitu kalau kontennya memecah belah gitu. Apalagi kalau sudah terkait agama, wah sudah itu sangat sensitif. Kita harus jaga itu. Kita hormati saudara-saudara kita misalnya yang merayakan Natal gitu ya. Atau nanti sebentar lagi umat Islam juga kan sama ada Idul Fitri gitu ya. Termasuk umat beragama Hindu, kita hormati semua supaya tetap kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Itu mungkin Teh Rafa. Siap. Karena dari untuk lembaga penyiaran itu sendiri kan walaupun ya memang bersifat hiburan juga ya Kang ya, tetapi informasinya harus edukatif. Harus edukatif, ya? Betul. Karena ada fungsi pendidikan di dalam penyiaran itu. Nah, itu dia good listener, sepertinya perbincangan kita semakin menarik ya. Nah, tapi kita harus rehat dulu sejenak nih good listeners dari perbincangan kita mengenai mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Dan juga masih bersama saya Rafa, dan juga masih bersama Kang Dipa dan juga Kang Jalu ya, yang akan menemani perbincangan kita di siang hari menjelang sore hari ini. So jangan kemana-mana good listeners, kita nikmati dulu sajian lagu berikut ini. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio dan masih dari kawasan Jalan Cihanjuang nomor 10 Kota Cimahi ya. Di luaran sana ini cerah tapi agak mendung juga. Jangan sampai kayak tadi ketukar jadi pagi. Karena sekarang udah siang menjelang sore nih good listener, saking cerahnya. Dan juga masih dalam perbincangan menarik kita bersama KPID Jabar ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Masih dengan tema mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Dan juga masih bersama saya Rafa, dan juga masih ada narasumber kita ya, ada Kang Dipa ya sebagai koordinator bidang isi siaran KPID Jabar, dan juga ada Kang Jalu sebagai komisioner bidang pengawasan isi siaran. Nah, baik nih ya, untuk good listeners, tadi kita sudah membahas terkait tupoksi dari KPID itu sendiri. Kemudian kita membahas terkait bidang isi siaran, bidang pengawasan isi siaran itu seperti apa saja sih tugas-tugasnya, kewenangannya juga. Dan juga kita juga di mana KPID ini memastikan, tentunya kita mengetahui bahwa KPID itu bertugas untuk memastikan lembaga penyiaran itu mematuhi regulasi yang ada ya Kang ya. Nah, sekarang nih kita akan bertanya langsung deh. Kayaknya kita masih nanya ke Kang Dipa kali ya. Kang Dipa,
Ini bagaimana sih sebenarnya kewajiban lembaga penyiaran dalam konten siaran yang berkaitan dengan siaran keagamaan itu sendiri sesuai dengan tema kita hari ini? Silahkan Kang. Ke saya aja nanya ya. Ke Kang Jalu juga boleh. Dosennya Kang Dipa. Oh gitu. Iya, gitu ya. Baik, Teh Rafa, Ya. memang ada ketentuan yang diatur di dalam P3SPS ya, terkait dengan toleransi beragama lah gitu ya. Jadi yang pertama, radio ataupun televisi harus menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Oke. Kemudian tentu ada larangan juga ya, larangan tidak melecehkan suku, agama gitu ya. Kemudian antar golongan tidak boleh, tidak ada berisi serangan, penghinaan dan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar dan atau dalam agama tertentu, serta menghargai etika hubungan antar umat beragama. Kemudian ada aturan-aturan lain seperti ya tidak boleh menyajikan perbandingan agama gitu ya. Ini di radio dan TV ya. Kalau di dalam ruangan privasi ya itu tidak masalah. Misalnya di dalam masjid yang tidak disiarkan, ataupun alasan perbedaan agama dari agama manapun ke agama apapun ya, di lembaga penyiaran tidak diperbolehkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau terkait dengan perbedaan yang memuat larangan di dalam kaitannya dengan konten keberagaman agama ini. Oke. Gitu. Nah, jadi untuk radio sendiri atau lembaga penyiaran sendiri ini harus mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut ya Kang ya, yang betul. dimana radio ini atau lembaga penyiaran harus menghormati ras-ras yang ada, tidak melecehkan suku, agama, dan juga tadi tuh tidak boleh menyajikan soal apa tadi yang perbandingan agama itu ya Kang ya? Ya. Ya itu boleh diberi contoh mungkin Kang? Seperti apa? Kan tidak boleh. Tidak boleh ya untuk di kan sini tidak ya. boleh. Oh, mungkin pernah ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini juga ya. Iya. Ya, untuk dia. Gitu. Tidak boleh memukul. Kasih contoh dong bagaimana memukul. Iya. Pukul dong gitu. Oke, siap-siap. Ya artinya ya yang perbedaan yang fundamental yang dapat mengakibatkan ya konflik di tengah masyarakat gitu ya. Karena kan setiap kalau beragama itu kan setiap umat itu meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling sempurna gitu ya. Yeah. Jadi jangan diperdebatkan lah, biarkan saja gitu. Itu menjadi suatu ajaran masing-masing dan radio atau televisi yang menggunakan frekuensi publik tidak mengangkat isu-isu tersebut gitu. Oke. Kecuali di dalam, sekali lagi, di ruang yang tertutup gitu ya. Silakan mangga lanjut. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Kang oleh Jalu. Kang Jalu? Ya, sebetulnya sudah disampaikan oleh Kang Dipa ya. Jadi memang Teh Rafa ya, bahwa apa yang kita biasa simak nih di radio ya, itu tentu berbeda dengan yang biasa kita konsumsi nih di YouTube ya, di media sosial. Kalau itu kan memang rame. Kenapa misalkan kok kayaknya lebih rame nih kalau misalkan di YouTube gitu ya, di media sosial ya, konten-konten agama. Karena memang ada hal-hal yang sebetulnya tidak dibolehkan kalau misalkan itu diselenggarakan di radio gitu. Misalkan tadi ya contohnya ya perbandingan agama ya, terus kemudian kisah tentang perpindahan agama. Itu kan kalau di YouTube tuh jadi konten menarik tuh kan. Rame banget, viral ya. Viral, rame banget gitu, banyak yang menyimak gitu. Nah, di radio itu tidak dimungkinkan. Karena di radio itu kita terbatas pada P3SPS pasal 7 ya, di poin D tadi ya, tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang. Artinya memang
itu betul-betul dijaga supaya kemudian tidak mengganggu kenyamanan. Karena kan yang namanya orang berpindah agama itu mungkin ya ada sisi ketidaknyamanan dia di agama lama gitu ya. Dan kalau misalkan itu terekspos ke publik itu kan akan menyinggung sebagian umat yang beragama. Nah ini yang saya rasa dijaga betul-betul di radio agar ini tidak disiarkan gitu ya, masalah perpindahan agama, lalu tadi kemudian masalah perbandingan ya paham agama. Itu harus disajikan dengan hati-hati ya, berimbang, tidak berpihak dan dengan narasumber yang kompeten. Jadi memang tidak boleh itu sembarangan ya mengundang orang untuk bisa bicara agama gitu di radio. Harus memang orang-orang yang dia memiliki kompetensi yang sesuai sehingga tidak disalahartikan. Tadi kan ada pertanyaan seperti itu ya, bagaimana kalau misalkan ada konten-konten yang sensitif. Nah itu harus oleh narasumber juga yang bisa kompeten menjelaskan hal tersebut gitu. Oke, nah jadi itu dia ya good listeners, tambahan penjelasan dari Kang Jalo. Nah dari tadi kita ngobrolin soal ini ya, untuk program siaran keagamaan itu harus diisi oleh misalnya narasumber-narasumber yang kompeten ya. Jadi kalau untuk di lembaga penyiaran sendiri jangan asal viral ya kayak di YouTube, TikTok, Instagram. Nah pertanyaannya nih Kang Jalo ya, bagaimana sih cara untuk mengemas program siaran keagamaan yang sesuai dengan aturan yang ada? Iya, jadi memang yang namanya program agama itu kan pertama dia harus tidak berisi serangan ya, tidak berisi penghinaan ya, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu. Lalu kemudian dia harus menyajikan konten perbedaan pandangan atau paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang ya, tidak berpihak. Terus kemudian menggunakan narasumber yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian tidak menyajikan perbandingan antar agama. Lalu kemudian tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang. Nah ini panduannya kurang lebih. Nah lalu kemudian juga agama ini harus bisa dihormati ya. Jadi penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras, antar golongan ya, termasuk di dalamnya ada keberagaman budaya, usia, gender dan atau kehidupan sosial ekonominya. Nah ini jadi hal yang dilakukan ya, tidak boleh merendahkan ya atau melecehkan suku, agama, ras dan atau antar golongan dan atau individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan tadi. Nah ini mungkin yang perlu menjadi perhatian ya, agar memang nuansa siaran keagamaan kita penuh dengan kesejukan ya, lalu kemudian tidak saling menyalahkan satu sama lain, dan juga ini bisa betul-betul dijaga kerukunan antar umat beragama. Karena mengapa ini penting ya, tujuan penyiaran itu sendiri kan tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Dipa, kita perlu untuk memperkukuh integrasi nasional gitu. Nah artinya penyiaran itu harus justru memperkuat gitu ya kesatuan bangsa kita, integrasi nasional kita, sehingga kemudian tidak terjadi perpecahan ya, terjadi saling serang satu sama lain ya, apalagi kalau misalkan ada kejadian yang inisiasi atau didorong oleh pertikaian antar umat beragama gitu. Ini yang harus kita betul-betul jaga. Oke, nah itu dia ya good listeners. Jadi sebagai lembaga penyiaran ini harus sebisa mungkin ya mengemas program siaran sesuai dengan regulasi yang ada, seperti yang tadi sudah Kang Jalo katakan, yaitu berimbang, tidak berpihak ya Kang ya. Dengan narasumber yang kompeten juga ya, jadi agar dimana sih program siaran keagamaan ini penuh dengan kesejukan ya, tidak ada huru hara ya intinya Kang ya. Betul seperti itu. Dan untuk selanjutnya nih Kang ya, kalau kita ngobrolin soal regulasi ya Kang ya, bagaimana sih penerapan regulasi khususnya pada media televisi dan radio ya ketika meliput siaran keagamaan, itu bagaimana Kang? Ya ini mungkin yang perlu menjadi perhatian ya. Biasanya kan ada dua jenis siaran ya keagamaan. Siaran yang tapping atau siaran yang live ya. Nah kalau misalkan siaran yang dilakukan secara tapping ya, selama tadi memperhatikan kaidah-kaidah itu insya Allah aman, tidak ada problem. Nah yang menjadi permasalahan adalah ketika siarannya live. Siaran live itu kan harus bisa di briefing di awal gitu ya.
ustadznya, kiainya, pendetanya gitu, agar bisa sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jangan sampai nanti ada salah ucap ya atau salah omong dari pemuka agama ketika siaran live. Itu harus kita betul-betul jaga gitu. Nah, oleh sebab itulah mengapa memang biasanya narasumber yang kalau misalkan akan di live itu memang narasumber yang sudah terpilih. Jadi sudah punya track record ya, sudah punya dikenal publik, dia punya pembawaan yang baik gitu loh, sehingga tidak terjadi tadi salah-salah ucap, salah-salah tingkah laku yang nanti malah memicu gitu kan, memicu misalkan keresahan atau misalkan protes gitu ya. Kayak kemarin kan sempat viral ya, tapi itu memang kan bukan di lembaga penyiaran ya. Viralnya malah di media sosial, di YouTube ya. Kenapa? Karena memang di YouTube itu kan tidak difilter biasanya. Dia langsung aja tuh direkam lalu kemudian live di YouTube gitu. Nah, akhirnya kan viral dengan sendirinya. Nah, ini yang memang kita jaga betul di lembaga penyiaran supaya tidak kejadian hal-hal yang serupa gitu. Oke, nah jadi itu dia Kang ya. Kalau live on air nih ya, tadi seperti yang Kang katakan kan, kalau misalnya si narasumbernya itu salah ucap ya, menimbulkan huru-hara, itu udah gak bisa di-cut ya Kang. Iya, kalau on air kan, kecuali kalau misalnya tapping gitu kan. Kalau tapping ya itu kewajiban dari produser ya untuk melakukan tadi ya, melakukan sensor lah gitu ya, sensor secara mandiri. Kalau misalkan ada hal-hal yang berpotensi tadi memicu ya kerusuhan ya, atau misalkan memantik tadi perselisihan antar agama atau yang merendahkan pihak lain. Nah, ini yang harus dihindari gitu. Karena apa? Karena yang namanya lembaga penyiaran, radio, televisi itu kan punya fungsi yang sangat penting ya untuk bisa menjaga kesatuan bangsa kita ya, sudah sejak dari zaman dulu nih, dari zaman kolonial ya sampai sekarang. Fungsi lembaga penyiaran itu sangat integral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa kita. Nah, itulah kenapa memang harus berhati-hati sekali di lembaga penyiaran ini. Iya, nah jadi regulasi ini atau aturan ini tuh jadi pilar penting juga ya Kang ya untuk lembaga penyiaran. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih sepertinya sudah ada good listeners, pendengar yang masuk di 085 161 280 929. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo? Halo? Sepertinya ini belum. Oke, kita sambungkan lagi ya. Halo? Sepertinya ini karena masalah ini ya, masalah sinyal mungkin ya. Dan kita lanjut aja di 085 161 280 929 ya. Kita akan membaca beberapa pesan yang sudah masuk karena telepon tadi sedang ada gangguan. Yang pertama ada dari Agam di Cimahi ya. Kang, saya mau tanya, saat misa Paus Fransiskus ini sempat terjadi kegaduhan ya. Entah itu kegaduhannya terjadi di Twitter, di TikTok, di Instagram ya. Karena saat misa Paus Fransiskus ini azan maghrib di TV, azan di TV itu diganti dengan running text. Nah, bagaimana sih untuk KPID dalam menanggapi hal tersebut? Silahkan Kang. Iya, jadi memang ada aturan tentang azan maghrib ya, azan ya, terutama azan maghrib itu di P3SPS. Yang penting itu adalah lembaga penyiaran wajib untuk memberikan tanda ya. Dan azan ini ya, itu kalau misalkan ditayangkan itu tidak boleh ada iklan. Jadi kalau dari dua ketentuan tersebut sebetulnya memungkinkan saja azan itu diganti dengan tanda gitu, tanda running text atau apa, karena memang yang utama adalah bahwa harus ada penandanya bahwa ini sudah masuk waktu maghrib ya, terutama minimal kan maghrib itu yang penting ya, kalau bisa malah ada penanda di semua, tapi kan nggak mungkin juga semua lembaga penyiaran ya menyiapkan itu, paling tidak di azan maghrib, karena kita punya tradisi maghrib itu merupakan waktunya berbuka puasa yang tidak boleh ditunda. Nah, itu kan poin pentingnya dalam ajaran ya, ajaran dan ketentuan ketika berpuasa ya, saum itu kan harus pas tuh waktu maghrib ya itulah berbuka, dan harus sesuai dengan waktu lokal gitu. Jadi misalkan ya
kita ada di Cimahi, ya berarti nanti menggunakan waktu yang sesuai dengan ketentuan Kanwil Menteri Agama ya atau MUI di daerah kota Cimahi gitu. Jadi nggak boleh ngambil dari wilayah Cirebon misalkan ya. Kan beda itu waktunya. Jadi di Cirebon buka, di sini mah belum buka gitu kan. Nah itu yang harus menjadi acuan ya, jadi perhatian. Artinya apa? Artinya memang dimungkinkan sebetulnya. Yang penting di situ ada penanda waktunya. Nah ketentuan yang lain terkait azan itu tadi ya, kalau misalkan disiarkan azan nih ada secara lengkap, tidak boleh disisipi dengan iklan. Itu saja sebetulnya kalau buat azan. Jadi nggak boleh ada iklannya ya Di untuk azan. di azan seperti itu. Nah untuk selanjutnya nih sepertinya masih ada pertanyaan lagi ya dari Samuel ya. Samuel ini di Cimahi Selatan ingin bertanya, kenapa sih program siaran agama lain ini masih terbatas, tidak semasif untuk program siaran di agama Islam? Ya karena memang tergantung ini ya sebetulnya segmen-segmen dari radio maupun televisi itu sendiri. Saya di KPID kami ini mendapati beberapa memang siaran itu yang dia berasal dari yayasan gereja, itu ada juga sebetulnya, tapi memang tidak banyak gitu ya. Sisanya kan sebetulnya bersiaran secara umum ya, karena memang mayoritas kan adalah beragama Muslim misalkan. Jadi memang lebih banyak kegiatan ceramah agama yang berasal dari agama Islam misalkan ya, karena memang proporsional saja gitu kan, pendengarnya lebih banyak siapa. Tapi ada juga beberapa yayasan gereja ya atau yayasan pendidikan Kristen atau Katolik itu yang memiliki lembaga penyiaran, dan mereka juga ada juga ya, mungkin lebih banyak malahan ya yang terkait dengan rohani agama Kristen atau Katolik gitu. Jadi tergantung memang penyelenggaranya gitu ya. Nah yang namanya penyiaran ini kan kita sebetulnya kepemilikannya bebas ya, karena kan masyarakat terutama yang swasta atau misalkan komunitas, jadi bisa-bisa saja lembaga penyiaran itu ya dia misalkan dimiliki oleh yayasan gereja atau dimiliki oleh pesantren, itu ada beberapa yang sudah sebetulnya berkorelasi lah dengan pesantren atau misalkan gereja gitu. Nah mungkin akan banyak ke arah sana ya, ini tren yang kami dapati memang semakin banyak ya lembaga penyiaran yang dia menjadi lembaga penyiaran yang spesifik nih di agama tertentu gitu. Kenapa? Karena memang mereka dan pendanaannya secara swadaya gitu. Jadi ini didorong untuk berinfak ya, kalau Kristen mungkin per 10 gitu kan. Di Muslim juga ada yang berasal dari wakaf, berasal dari infak gitu. Nah ini yang kemudian menariknya cepat itu terkumpulnya, berbeda dengan lembaga penyiaran swasta biasa yang untuk survive seperti di Mix ini kan harus ada iklan ya. Kalau misalkan nggak ada iklan kan kebingungan. Nah kalau misalkan mereka itu justru dari semangat swadaya, dari infak, dari zakat, dari per 10 dan lain sebagainya. Nah ini yang sekarang menjadi tren ketika banyak lembaga penyiaran yang dia miliki kemunduran karena harus kehilangan spot-spot iklan gitu. Oke, nah itu dia ya. Untuk Kak Samuel nih, semoga terjawab pertanyaannya dan juga Kak Agam. Dan sepertinya kita coba sambungkan lagi ya untuk good listeners yang sudah menelpon nih di 085161280929. Halo, apakah sudah tersambung? Oke, sepertinya. Oke, halo. Halo. Ya, silakan. Iya, sudah ada suaranya. Dengan siapa dan di mana ini? Putri di Cimahi Tengah. Oke, Putri di Cimahi Tengah. Silakan Teh Putri, ada yang mau ditanyakan? Ya, dalam program siaran agama nih ya Pak, baik itu di radio atau di TV, dari persepsi audiens atau penonton selalu saja ada kesalahpahaman yang muncul ya. Nah, dari KPID Jabar sendiri bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir potensi kesalahpahaman yang muncul itu? Oke, siap Teh Putri. Terima kasih atas pertanyaannya, dan untuk jawabannya mau didengerin di telepon atau di radio aja?
di radio aja. Oke, siap. Terima kasih ya Teh Putri atas pertanyaannya. Baik, silakan Kang. Ya, terima Jalan, kasih jawab. Teh Putri ya dari Cimahi Tengah ya. Tadi menanyakan ya bagaimana menghindari kesalahpahaman ya dalam siaran agama. Nah, yang pertama ya tentu yang harus kita edukasi di lembaga penyiarannya. Karena lembaga penyiaran ini kan berfungsi sebagai produser kontennya ya. Jadi kami biasa mengadakan BIMTEK ya, lalu kemudian sosialisasi atau sekolah P3 SPS kepada lembaga penyiaran agar mereka bisa kemudian memastikan ya bahwa narasumber itu bisa diseleksi terlebih dahulu sebelum ditayangkan di radio maupun televisi. Nah, sepemahaman kami banyak radio dan televisi yang sudah memenuhi standar ini ya, bahkan sampai ada yang menambahkan ini tersertifikasi misalkan di MUI ya, ini untuk moderasi beragama dan lain sebagainya. Itu tambahan sajalah. Intinya adalah radio dan televisi ketika mengundang narasumber harus bisa memastikan gitu, narasumbernya itu sudah mengerti tentang P3 dan SPS yang tadi. Kan ada batasan-batasannya ya. Tidak boleh misalkan tadi ya menceritakan tentang perpindahan agama misalkan. Nah, kalau misalkan di masjid boleh ya, karena masjid itu kan ruang privat ya yang di satu agama tertentu. Di tempat yang terbuka belum tentu itu kemudian nyaman untuk didengarkan ya oleh orang lain. Nah, ini yang harus dijaga ya. Apalagi sampai menjelek-jelekan gitu kan, ini harus dijaga juga. Artinya apa? Artinya penjagaan di radio dan televisi itu dimulai dari memilih narasumbernya, dan ini harus dimengerti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan. Yang kedua, kalau misalnya tetap terjadi kesalahpahaman ya, atau misalkan ada kesalah ucapan ya, itu ada menjadi kewajiban ya lembaga penyiaran juga untuk bisa melakukan koreksi, dan kami di KPID memiliki wewenang untuk memberikan teguran tadi ya, supaya mereka kemudian mengerti bahwa ini ada yang salah dan harus diperbaiki ya, misalkan narasumbernya diganti atau misalkan ada permohonan maaf atau kontennya di take down gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian di lembaga penyiaran yang bersangkutan gitu. Oke, itu dia ya Teh Putri, sudah terjawab. Kalau belum terjawab nanti boleh ditanya lagi ya. Masih mumpung ada nih. Ada juga Kang Dipa dan Kang Jelo. Mungkin ada tambahan dari Kang Dipa sendiri? Sedikit saja. Teh Rafa ya. Untuk Teh Putri, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa bagus? Karena kan ada kegelisahan juga. Ada kegelisahan. Jadi sebenarnya tidak selalu Teh Putri atau Teh Rafa ya, tidak selalu ada kesalahpahaman. Bahkan hitungannya itu secara kuantitas ya, sekali atau dua kali ya, sekali-sekali gitu, bukan selalu. Karena pada umumnya sih seperti dikata Kang Jalu, para penceramah dari agama manapun sebenarnya sudah paham ada hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak boleh disampaikan di ruang publik seperti radio dan televisi. Karena pendengarnya beragam ya kalau radio televisi. Bukan pelanggaran berat juga, itu betul ya, tetapi dampaknya itu nanti bisa menimbulkan konflik gitu ya. Maka tadi kata Kang Jalu harus diseleksi dulu, siapa ini penceramah, paham nggak dia bagaimana kalau berceramah terkait dengan konten-konten yang sensitif gitu ya. Misalnya tadi kata Kang Jalu kan perpindahan agama, tidak boleh kemudian ada perbandingan. Yang ngapain membanding-bandingkan gitu ya kalau di radio dan televisi gitu ya. Kalau di rumah ibadah masing-masing sih tidak masalah, karena hanya yang mendengarkan umat itu sendiri gitu ya. Kalau di radio kan pendengar Teh Rafa ini fansnya kan beragam ya. Dan kita harus saling menghormati, menghargai agama apapun, suku apapun gitu ya. Karena kita sama-sama saudara, sama-sama warga negara Republik Indonesia gitu. Itu mungkin jadi kontennya aja diperhatikan gitu ya. Oke, nah itu dia ya.
Teh Putri ya, sudah ditambahkan jawabannya juga oleh Kang Dipa ya. Semoga jawabannya memuaskan. Dan juga good listener, sepertinya perbincangan ini kita harus rehat dulu sejenak. Seperti biasa ya, kita akan menikmati 2 sajian lagu. Dan juga kita masih dalam perbincangan kita terkait mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Jangan kemana-mana good listeners. Untuk Anda yang masih ingin bertanya, bisa langsung aja tanyakan via WhatsApp interaktifnya kita ya di 085161280929. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Dan kita lanjut kembali ya dalam perbincangan menarik kita. Masih seputar tema mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Dan masih bersama saya Rafa. Dan juga masih ada kedua narasumber kita. Ada Kang Dipal sebagai koordinator bidang isi siaran KPID Jabar. Dan juga ada Kang Jalu ya sebagai komisioner bidang pengawasan isi siaran. Dari tadi kita udah bahas nih Kang ya, banyak banget soal konten siaran keagamaan ya, yang dimana kalau kita ngomongin siaran keagamaan ini sendiri, jadi tidak hanya memenuhi regulasi saja, nah tapi tentunya siaran keagamaan ini ibaratnya tuh harus bisa memberikan edukasi lebih bagi masyarakat ya Kang ya. Nah, kalau sejauh ini apakah konten siaran keagamaan yang disiarkan oleh TV dan radio sudah mempererat kerukunan dalam beragama? Boleh silakan dijawab oleh Kang Jalu atau Kang Dipa, boleh mangga? Cek. Cek dulu. Suaranya merdu sekali ya. Saya pikir selama ini sudah ada upaya maksimal ya. Walaupun kekurangan pasti adalah, tidak ada yang sempurna gitu ya. Misalnya di lembaga penyiaran kan selain ada mimbar agama Islam, ada mimbar agama Kristen juga gitu ya. Jadi ada keadilan juga di lembaga penyiaran. Bahkan ada radio-radio dakwah yang khusus misalnya lebih menonjolkan dakwah Islam, ada juga yang dakwah beragama lain lah gitu. Jadi saya pikir lembaga penyiaran sudah berusaha untuk memaksimalkan perannya gitu ya di dalam memelihara kerukunan umat beragama ini gitu ya. Itu mungkin silakan barangkali Kang Jalu mau tambah. Ya, mungkin Kang Jalu ada tambahan, silahkan. Iya, jadi sebetulnya ini ya yang perlu kita perhatikan, memang antara radio dan televisi ya itu punya undang-undang sendiri ya di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, di dalam undang-undang itu sudah sangat ketat sekali ininya peraturannya, dan kami di KPID diminta untuk membuat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itulah sebabnya mengapa justru siaran di radio dan televisi ini merupakan siaran yang bisa mengimbangi riuh rendahnya siaran di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Jadi yang banyak rame itu sekarang kan sebetulnya siaran yang di YouTube ya. Iya. Yang heboh kemarin ya, ada pengajian itu kan YouTube juga tuh awalnya kan. YouTube, terus kemudian diviralkan di medsos ya, di IG atau misalkan di TikTok, akhirnya seluruh Indonesia bahkan Malaysia jadi tahu tuh kan isinya. Betul. Nah, itu kan terjadinya di kalau kita menyebutnya siaran berbasis internet atau over the top. Nah, di lembaga penyiaran sebetulnya sudah sangat terjaga. Nah, justru lembaga penyiaran ini bisa menjadi model gitu ya, bagaimana sebuah siaran keagamaan yang baik itu bisa diselenggarakan gitu, dan bisa mengimbangi konten yang mungkin berseliweran ya di media sosial ya, atau misalkan di streaming dan lain sebagainya. Nah, jadi justru kehadiran lembaga penyiaran ya di radio dan televisi itu punya peran positif dalam bisa mengimbangi konten-konten yang tidak tersortir di internet tadi gitu. Iya, nah jadi itu dia ya, kehadiran lembaga penyiaran ini jadi ini ya, intinya jadi role model siaran keagamaan yang baik ya Kang ya, yang mungkin bisa ditiru oleh para kreator-kreator di media sosial juga ya Kang ya. Nah tapi nih, kalau misalnya di lembaga penyiaran ada yang melanggar siaran, terutama berkaitan dengan siaran keagamaan, ini sikap KPID Jabar terkait hal ini seperti apa sih? Ya, jadi KPID itu memiliki kewenangan ya untuk melakukan penindakan ya, terhadap siaran ya, ini di luar yang di internet tadi, karena undang-undang kita kan dibatasi hanya di radio dan televisi. Nah, kita itu punya kewenangan ya untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran. Jadi KPID itu memiliki
tim yang memantau ya siaran yang berlangsung, lalu kemudian ada juga tim yang menerima aduan-aduan masyarakat untuk kemudian diproses nih di KPID Jawa Barat sehingga bisa nanti ditentukan apakah perlu ditegur atau misalkan tidak gitu ya. Kalau misalkan perlu ditegur ya nanti berarti kita akan tindak lanjuti dengan memberikan sanksi ya kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan supaya mereka bisa merubah kesalahan tersebut gitu. Nah ini fungsi koreksi ini yang mungkin tidak terjadi di internet ya, di YouTube, media sosial, sehingga akhirnya keburu viral tuh sebelum dikoreksi ya, jadi kemana-mana. Nah ini yang membedakan ya, karena sekali lagi media sosial ya di streaming itu tidak masuk ke dalam pengawasan dari KPID ya atau Komisi Penyiaran. Kenapa? Karena undang-undangnya masih menggunakan undang-undang lama yang di situ penyiaran hanya dibatasi yang menggunakan frekuensi radio gitu. Nah iya, tadi seperti yang Kang Jalu bilang nih, tadi ada tim yang memantau, ada juga tim yang menerima. Itu menerima pengaduan ya? Menerima pengaduan masyarakat. Kita sudah banyak ya kanal aduannya, ada di IG, ada di WhatsApp, bahkan sekarang yang baru itu dengan memanfaatkan aplikasi Sapa Warga. Jadi itu di Play Store? Play Store itu milik Pemprov Jawa Barat ya. Aplikasi Jabar Super Apps yang memang di situ macam-macam, ada buat bayar pajak kendaraan bermotor, PBB ya, informasi kebencanaan, informasi bahkan PPDB. Nah, itu kan penerimaan siswa baru ya. Itu ada di Jabar Super Apps. Nah, kita itu punya satu kanal untuk pengaduan siaran gitu. Jadi kalau misalkan mau mengadukan juga bisa menggunakan Jabar Super Apps. Oke, nah jadi itu dia good listeners ya. Aplikasi Sapa Warga ya. Di Play Store juga good listeners bisa download. Jika mungkin ada tambahan dari Kang Dipa. Tambahan apa ini? Yang menerima, masalah yang menerima. Iya, soal yang menerima ini. Kami kan ada timnya, Rafa ya. Jadi semuanya di sini sudah bersinergi juga. Jadi apa yang jadi catatan kami itu kami permudah semuanya ya. Tetapi bukan berarti setiap pengaduan itu akan selalu berakhir dengan teguran kepada lembaga penyiaran. Karena kami harus menganalisa dulu. Kan begini, misalnya ada yang mengadu mungkin aja kompetitor dari lembaga penyiarannya gitu ya. Jadi kami analisa dulu apakah benar ini pelanggaran atau tidak. Kalau benar ya kami berikan sanksi, kalau tidak ya kami jelaskan bahwa ini sebenarnya bukan pelanggaran gitu ya. Jadi tidak tidak ketika ada aduan masuk itu tidak serta-merta langsung ini ada dua nih, enggak. Kami kan harus melihat sisi dianalisis dulu kontekstualnya mana gitu ya. Betul seperti itu. Oke, siap-siap. Nah, good listeners, untuk Anda yang ingin bertanya nih masih ada waktu loh di 085161280929. Sudah ada yang masuk nih. Satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met siang Teh Rafa, Kang Dipa dan Kang Jalu. Nih perkenalkan saya Ibu Neneng, katanya dari Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Dan sehubungan dengan media radio sebagai pemersatu sesama umat beragama, yang ingin Ibu Neneng tanyakan ini, bagaimana atau langkah apa yang dilakukan oleh KPID untuk bisa memantau kalau semua radio ini telah melaksanakan program penyiaran yang benar dan tidak melanggar. Nah kemudian bagaimana dengan konten-konten yang ditayangkan di medsos? Apakah KPID juga turut melakukan pengawasan terhadap isi kontennya? Hatur nuhun, wassalamualaikum katanya. Boleh, mangga dijawab oleh Kang Jalu ya. Iya, justru kami berharap ya ada peran aktif tuh dari masyarakat yang mengawasi ya, menyimak kontennya. Kalau misalkan memang ada yang tidak memuaskan, ini konten apapun ya, bukan hanya konten agama ya. Misalkan ada konten masalah ini jalan-jalan, atau biasa kalau sekarang ada konten terkait ngeprank gitu ya, apapun itu yang ada di radio maupun televisi lembaga penyiaran, memang kami butuh masukan masyarakat. Kira-kira konten ini itu bagus nggak sih gitu. Kalau misalkan wah ini nggak bagus ini kontennya, atau
saya tersinggung gitu ya dengan kontennya, konten apapun itu ya, selain agama juga boleh. Dilaporkan aja ke KPID Jawa Barat gitu. Jadi memang ini penting ya, ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi konten, tapi yang di radio dan televisi. Nah, bagaimana kalau kontennya itu ada di media sosial ya? Ya memang ini saat ini belum ada ya badan landasan hukumnya ya bagi kami untuk mengawasi. Memang ada inisiatif dari Pemprov itu kemarin untuk membuat Jabar Masagi ya, itu untuk bisa membantu pengawasan digital ya, siaran digital. Tapi ini memang belum diwujudkan sebetulnya ya dalam peraturan gubernur. Memang sudah dicetuskan oleh Kang Emil dulu ya, tapi belum sempat diundangkan. Nah, artinya memang kalau untuk di ranah selain radio dan televisi itu memang lebih menantang, karena kita terus terang tidak memiliki kewenangan ya untuk melakukan penindakan gitu. Oke, nah itu dia ya, Ibu Neneng dari Tani Mulia. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama Kang Dipa? Sudah cukup jelas. Oke, Ya, jadi perlu peran aktif juga. Iya, perlu peran karena aktif. Karena tim kami itu terbatas, Rafa. Tim pemantau itu, sementara radio yang di Jawa Barat ini, radio dan TV ya, ada kurang lebih 473 kalau dalam data kami terakhir gitu. Jadi dan itu tersebar ya di 27 kota kabupaten di Jawa Barat ini. Jadi ya kami juga perlu dukungan dari masyarakat ya, tidak mengandalkan tim pemantau kami saja gitu. Oke, nah itu dia ya, Ibu Neneng, semoga penjelasannya sudah cukup sangat jelas. Dan juga ini Kang, waduh, sepertinya ini perbincangan kita semakin menarik, masih banyak banget yang pengen dibahas, dan juga masih banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari good listeners yang masuk ke via WhatsApp. Nah, tapi karena waktunya terbatas ya, waktunya sudah berakhir nih, mungkin ada harapan dari Kang Jalu atau mungkin Kang Dipa, harapan pada lembaga penyiaran ketika menyiarkan siaran keagamaan demi mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Jadi sekaligus ini menjadi closing statement di hari ini. Silahkan. Mangga? Ini siapa dulu nih? Saya dulu. Ya, Kang boleh. Dipa dulu, boleh, baik. silahkan. Dalam menyikapi perbedaan ini ya, kita harus berusaha mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Itu ya, itu kuncinya. Sekali lagi, carilah persamaan, jangan mempertajam perbedaan. Artinya kan banyak persamaan seperti begini, dari sisi kemanusiaan gitu ya, dari sisi adab, akhlak manusia gitu pada umumnya. Misalkan gitu ya, agama manapun mengajarkan bagaimana adab dan akhlak kita menghadapi orang tua. Ya, ajaran manapun tidak ada, ajaran agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk melawan orang tua, gitu ya. Untuk justru semuanya ajaran agama manapun, silakan dicek, adalah seharusnya adalah memuliakan ibu, memuliakan bapak, gitu ya. Itu ajaran manapun, ajaran agama manapun mengajarkan bahwa kita harus saling tolong dengan sesama manusia. Tidak ada ajaran agama manapun yang tidak setuju jika mengatakan bahwa dengan sesama manusia itu tanpa harus melihat agama atau suku, memang harus saling tolong menolong. Ketika ada orang misalnya terjadi kecelakaan, kan tidak perlu kita mengecek dulu KTP-nya, ini agama apa sih? Enggak perlu kan. Kalau ada yang kecelakaan bisa kita tolong saja gitu. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan, itu dari sisi kemanusiaan. Itu yang saya maksud. Carilah persamaan dan hindari atau jangan sampai justru malah mempertajam perbedaan. Oke, siap. Ya itu dia closing statement dari Kang Dipa. Nah, sekarang dari Kang Jalu. Mangga silakan, Kang. Iya, ya menyambut ini ya, hari besar bagi rekan-rekan ya, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang beragama Nasrani ya, Kristen dan juga Katolik di tanggal 25 Desember ini ya. Saya mengajak nih seluruh good listeners ya, dimanapun Anda berada, untuk kita sama-sama menjaga kesejukan ya, menjaga ketentraman ya, memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Dan lembaga penyiaran tentu harus punya peran aktif ya dalam mewujudkan
integrasi bangsa ini. Bagaimanapun juga yang namanya pertikaian itu tidak akan membawa manfaat buat kita semua. Oleh sebab itulah mengapa dalam siaran agama bagaimanapun juga harus bisa diarahkan agar tidak terjadi ketersinggungan, ya, menjaga toleransi dan juga menjaga agar tetap terjalin suasana yang guyup, yang sejuk, yang bersatu satu sama lain. Nah, ini merupakan ajakan dan juga himbauan, ya, dimanapun kita berada, agama apapun yang dianut oleh good listeners, harap kita bisa menjaga persatuan di antara kita melalui siaran yang sehat dan bertanggung jawab. Mungkin itu. Oke, nah itu dia ya, menjaga kerukunan ya tentunya dalam beragama dan melalui program siaran yang bisa menciptakan kesejukan itu sendiri. Nah, itu dia good listeners, perbincangan kita di hari ini terkait mempererat kerukunan beragama melalui program siaran. Dan terima kasih banyak nih untuk Kang Dipa ya sudah menyempatkan hadir di sini, dan juga terima kasih juga untuk Kang Jalu yang sudah menyempatkan ini dia di sela-sela kesibukannya ya untuk hadir di studionya Mix Radio. Dan terima kasih juga untuk good listeners yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak juga untuk good listeners yang sudah bertanya. Rafa akhiri dulu perbincangan kita sampai di sini. Saya Rafa pamit undur diri dan sampai jumpa.